warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salian Sari, pembicara pertama dari tim pemerintah. Virus corona atau COVID-19 pada akhir 2019 lalu telah melanda dunia. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini dalam waktu singkat telah menjadi pandemi yang menyebabkan kematian ribuan orang di seluruh dunia. Berbagai negara berupaya untuk mengatasi virus ini dengan menekan laju penyebarannya melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang paling populer dilakukan adalah lockdown atau karantina wilayah secara menyeluruh. Indonesia tidak lepas dari pengaruh wabah ini. Sejak kasus positif pertama ditemukan akhir Maret lalu hingga hari ini, terdapat 1.580.000 kasus positif virus corona dengan kematian sebesar 6.858 kasus. Pemerintah pun menerapkan kebijakan untuk menekan laju penyebaran virus ini. Kebijakan yang dilakukan adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini ternyata memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian. Selain pasar saham yang anjlok karena meningkatnya risiko ketidakpastian yang menyebabkan para investor menarik investasi dari Indonesia, serta pariwisata yang mengalami penurunan sangat signifikan, sektor dalam negeri pun terdampak. Pembatasan fisik menyebabkan aktivitas ekonomi ikut menurun sehingga menyebabkan para pekerja informal maupun informal kehilangan penghasilannya. Aktivitas ekonomi menurun, penghasilan masyarakat menurun, banyak pekerja dirumahkan atau bahkan dipecat karena banyak usaha yang belum tikar, serta angka pengangguran yang naik dan angka kemiskinan yang akan diprediksi melonjak pada tahun ini. Untuk kembali memulihkan ekonomi, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan baru yaitu new normal atau yang saat ini populer dengan sebutan adaptasi kebiasaan baru. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat untuk dapat beraktivitas di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Namun kebijakan ini dinilai hanya berpihak pada kapitalis saja. Angka positif kasus corona yang belum menurun, naiknya daerah yang terkategori zona merah, serta sebagian besar protokol kesehatan yang ditujukan untuk sektor formal dinilai hanya untuk kepentingan para pemilik modal atau kapitalis saja. Maka kami dari tim Pro menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami sangat setuju dengan motif kali ini, yaitu new normal, memanjakan kapitalis, genosida masa kini, serta atau kepentingan ekonomi rakyat. Kami berdiri setidaknya atas dua argumentasi utama. Pertama, Indonesia belum siap untuk melakukan new normal. Standar dari WHO, new normal dapat dilakukan apabila pandemi sudah mencapai puncaknya dan angka positif kasus sudah mengalami penurunan. Hingga hari ini, angka positif kasus Indonesia belum sama sekali mengalami penurunan. Bahkan, Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan puncak pandemi di Indonesia belum bisa diprediksi. Kedua, sejak penerapan new normal, penyebaran virus pun semakin masif. Jika saat ini Indonesia memperoleh 158.000 kasus positif, maka 500 kasus pertama diperoleh dalam kurun waktu 106 hari, sementara 500 kedua diperoleh kurang dari 33 hari. Artinya, penyebaran virus semakin cepat. Pasien-pasien positif pun sudah tidak bisa lagi di-tracking kontak fisiknya. Kedua, cakupan tes COVID-19 Indonesia juga masih sangat rendah. Per 24 Juni 2020, cakupan tes COVID Indonesia hanya sebesar 2.444 orang per penduduk. Angka ini jauh di bawah Singapura yang mencapai 116.000, Australia 84.000, hingga Malaysia yang mencapai 21.000. Kedua, kebijakan new normal terkesan diskriminatif. Kebijakan ini merupakan kebijakan top-down yang hanya mengakomodir kepentingan masyarakat tingkat saja. Protokol kesehatan lebih banyak dibuat untuk kepentingan masyarakat di sektor formal saja, sementara pemerintah belum mampu mengakomodir kebutuhan 60 hingga 71% sektor formal. Bismillahirrahmanirrahim. New normal memanjakan kapitalis, genosida era kini atau kepentingan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah melalui Satgas COVID-19 menyatakan bahwa hingga hari ini masih jelas adanya bahwa penularan virus corona masih terjadi di Indonesia. Dengannya dapat kita pastikan bahwa jumlah kasus COVID-19 Indonesia akan terus bertambah.
Senin kemarin sebagaimana disampaikan oleh BNPB, pada pukul 12 siang terdata 1.877 kasus baru COVID-19 yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan kasus baru ini, maka total sudah ada 155.412 kasus COVID-19 terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Sebanyak 1.877 kasus baru COVID ini diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 19.395 spesimen dalam satu hari. Setelah sebelumnya ada 16.185 orang yang diambil sampelnya dalam sehari untuk melakukan pemeriksaan spesimen. Dengan demikian total sudah ada 2.056.166 pemeriksaan spesimen dari 1.173.369 orang yang diambil sampelnya sejak awal pandemi. Dengan catatan satu orang bisa diambil sampelnya lebih dari satu kali. Adapun total pasien yang meninggal adalah 6.759 orang dari total suspek yang menyentuh angka 76.745 di seluruh wilayah Indonesia dengan 34 provinsi dengan 485 kabupaten atau kota di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, lebih dari 5,5 bulan pandemi berjalan, kasus yang bertambah berdasarkan data yang hanya diperlihatkan pemerintah. Lantas, bagaimana dengan yang gagal diperlihatkan oleh pemerintah? Ketika Indonesia mulai mantapkan diri untuk menyentuh namanya new normal ataupun kehidupan normal baru, muncul pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan new normal yang ada di Indonesia, sehingga angka positif COVID, angka suspek, dan angka kematian sebab COVID-19 sehari pun tidak mereda. Angka-angka COVID-19 di Indonesia silih berganti, memecahkan rekor-rekor baru yang ada dalam negeri. Saya mengajak rekan-rekan untuk sadar akan hal ini, bahwa akibat dari kebijakan new normal adalah selalu ada penambahan kasus positif yang konsisten di atas 1.000, bahkan konsisten di atas 1.500 per hari. Hal yang saya sampaikan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Hermawan, yang menyatakan bahwa new normal aslinya malah membuat lonjakan kasus baru yang terus melambung tinggi jika dibandingkan dengan PSBB kemarin. Dari para kesehatan, bahkan pemerintah sudah pernah didesak untuk mengkaji ulang tentang penjalanan new normal. Namun akhirnya pemerintah hanya mengubah istilah new normal menjadi sebuah adaptasi kebiasaan baru yang aslinya sama saja tidak merubah apapun. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita sebagai masyarakat memperhatikan syarat tersebut, di tengah lonjakan kasus, kita bisa mulai mendesak pemerintah untuk seharusnya sadar bahwa sebenarnya Indonesia satupun belum memiliki indikator dari 6 syarat yang ditetapkan oleh WHO untuk menerapkan yang namanya new normal. Bahkan untuk wilayah DKI Jakarta yang diyakini oleh pemerintah ini sudah siap menjalankan new normal, ini sudah berhasil menjalankan new normal, namun pada kenyataannya tetap saja tidak dapat membebaskan diri dari zona merah bersama dengan 21 wilayah lainnya. Adapun sisanya ini didasarkan pada peta zonasi oleh Badan Percepatan Penanganan COVID-19, terdapat 74 wilayah yang berada pada zona hijau. 74 wilayah yang berada pada zona hijau ini bukan berarti wilayah ini tidak memiliki risiko. Ya, artinya wilayah dengan zona hijau bukanlah terbebas dari COVID-19, melainkan memiliki resiko kenaikan kasus yang jauh lebih rendah daripada zona kuning, daripada zona oranye maupun zona merah. Inti dari 6 syarat disebutkan oleh WHO berhasil menghadirkan bumerang bagi masyarakat, di antaranya kasus yang masih terus melonjak dan akan terus melonjak. Bertambahnya wilayah dengan zonasi merah serta penyebaran virus yang semakin masif ini di lingkungan masyarakat dikarenakan pelayanan tes COVID yang masih rendah. Sekalipun awalnya pemerintah Indonesia berusaha untuk mewujudkannya secara bersamaan dengan penjalanan new normal tanpa sadar akan kesiapannya. Dewan Juri yang terhormat, terakhir sangatlah berat bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah, ketika kebijakan normal baru ini merupakan kebijakan top down yang menggunakan satu pendekatan untuk semua, sehingga cenderung mengabaikan realitas bahwa masyarakat memiliki kebutuhan dan masyarakat memiliki kerentanan yang beragam pada masa pandemi. Ketika kita memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemerintah hanya dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja formal, yaitu masyarakat yang umumnya merupakan masyarakat dengan kelas menengah ke atas. Dengan sisanya ada pekerja informal yang berjumlah 131 juta orang yang belum mampu diakomodasi kebutuhannya oleh pemerintah, sekitar 60-71%. Angka yang sangat besar untuk menggambarkan keadaan kebutuhan para pedagang kaki lima, para pedagang pasar, dan juga buruh harian. Penjalanan protokol
normal baru hanya dirancang berdasarkan kebutuhan sektor formal, sehingga di dalamnya banyak aturan yang tidak dapat diterapkan pada sektor informal. Misalkan saja ketika protokol ini berlaku, pembatasan sosial dengan berupa pembatasan fisik ataupun pembatasan dengan penggunaan alat pelindung diri ataupun APD, ini adalah hal-hal yang sangat mustahil ketika kita melihatnya di warung-warung kelontong. Nah, sebab apa? Karena kelompok masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian seperti para buruh ini mengalami kesulitan untuk bekerja dari rumah ataupun menyediakan APD-nya secara mandiri. Jadikan kebijakan new normal ini masih bersifat diskriminatif karena hanya memfasilitasi kalangan menengah ke atas. Untuk semua yang telah saya sampaikan, terdapat penegasan bahwa kami dari tim Pro sangat-sangat mendukung mosi kali ini adalah benar adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Febianti sebagai pembicara ketiga dalam mosi perdebatan kali ini. New normal memanjakan kapitalis, genosida era kini atau kepentingan ekonomi rakyat. Di sini kami sebagai tim Pro. New normal merupakan tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat diharuskan untuk hidup berdampingan bersama virus corona dan berdamai dengan virus corona. Sedangkan kita ketahui bahwasannya harus mencapai new normal itu, masyarakat itu dan suatu negara itu harus memenuhi syarat dari standar WHO, di mana dia itu harus selesai dari masalah pandemi dan juga fasilitas kesehatannya juga baik. Nah, di sini kami mengatakan bahwa kebijakan new normal yang diterapkan ini sebagai kebijakan yang diskriminatif. Kenapa diskriminatif? Karena terkesan tergesa-gesa, dan kita lihat bahwa data dari BNPB 24 jam terakhir dia mengatakan bahwa kasus terkonfirmasi yaitu sebanyak 1.877 orang. Nah, dari sini menyebabkan kurva virus corona itu semakin meningkat, belum melandai. Nah, dari situ ternyata kebijakan yang normal itu belum mampu dapat diterapkan. Namun sayangnya para pengusaha, kapitalis dan juga pemerintah ingin agar kebijakan ini diterapkan dengan alasan untuk agar perekonomian Indonesia ini semakin membaik. Mereka beranggapan bahwa masalah ini akan selesai. Masalah ini akan selesai jika roda perekonomian itu akan berjalan dengan baik. Padahal kita ketahui kalau semakin banyak kasus yang muncul, maka akan semakin banyak juga menyebabkan kematian, angka kematian yang ada di suatu negara tersebut. Kemudian tadi pembicara kedua mengatakan bahwa kebijakan new normal ini merupakan kebijakan yang pendekatan top down, di mana mereka itu masih menganggapkan bahwa masyarakat ini memerlukan yang namanya kebutuhan formal. Sedangkan kita ketahui kebutuhan formal yaitu mereka ingin roda perekonomian segera berjalan. Sedang kita ketahui berdasarkan dari paparan pembicara 1 dan pembicara 2 tadi bahwa fasilitas kesehatan masyarakat di Indonesia ini belum mampu memadai. Sudah terlihat dari APD yang mampu digunakan oleh tenaga medis. Nah, kemudian masyarakat Indonesia itu juga bukan manusia yang patuh terhadap anjuran pemerintah, karena banyak sekali realitanya sekarang di toko-toko kelontong yang sudah mulai beroperasi itu masih belum menerapkan protokol kesehatan. Kemudian kita berkaca lagi ke negara lain, yaitu Irak dan Korea Selatan. Irak pernah menjadi sebagai fasilitas kesehatan terbaik, dan juga Korea Selatan fasilitas kesehatan terbaik juga, dan juga merupakan masyarakatnya patuh terhadap aturan. Nah, dari sini mereka menerapkan normal karena roda perekonomian tadi. Kalau di Irak tadi, karena kesepakatan antara Amerika Serikat dengan mereka untuk menerapkan new normal. Namun sayangnya, kebijakan new normal itu belum mampu diterapkan di negara mereka. Nah, di sini dapat kita lihat dan dapat kita berkaca, kalau di negara mereka saja yang fasilitas kesehatannya mampu baik dan masyarakatnya patuh, itu saja belum mampu menerapkan new normal. Bagaimana Indonesia yang fasilitasnya kurang dan juga masyarakat itu masih acuh tak acuh terhadap kesehatan. Oleh karena itu kami menganggap jika kebijakan new normal ini sebagai untuk roda perekonomian,
ini belum suatu hal belum tepat karena kita harus menyelesaikan akar permasalahan dari tersebut. Oleh karena itu, saya selaku pembicara ketiga dan rekan saya tadi, kami sepakat bahwa kami setuju pada mosi perdebatan kali ini yang mengatakan bahwa new normal memanjakan kapitalis, genosida Irukini, dan atau kepentingan ekonomi rakyat. Karena mengapa? Jika new normal ini diterapkan, itu memang memanjakan kapitalis karena mereka ingin mengambil keuntungan dalam roda perekonomian. Kemudian genosida Irukini, semakin meningkatnya jumlah kasus corona, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya juga masalah kasus kematian. Oleh karena itu, sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir yang saya banggakan, kami mengajak rekan-rekan untuk sepakat pada mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.